persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Nah, saya mendapatkan tema tentang apa yang Home Church sedang mau bahas, sedang mau bicarakan selama bulan ini tentang resilience. Dan saya mencari makna resilience, dan salah satu artinya adalah tentang keberanian yang akan jadi topik saya. Tapi saya mau bicara judul hari ini yaitu tentang tidak percaya diri gitu. Nah, ketika masalah, tantangan, cobaan itu hambatan datang dalam hidup kita seringkali mendengar kalimat penyemangat seperti ini. Yang mungkin kita yang ngomong atau orang lain yang ngomong sama kita, ini bahasa yang kita pakai sehari-hari dalam pembicaraan kita. Kita kedengar orang punya masalah atau kita juga punya masalah, orang bicara sama kita. Muncul kalimat seperti ini, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. You got to believe in yourself. Gitu. Ayo percaya diri, pede aja lagi. Itu istilah yang dipakai oleh orang-orang zaman sekarang. Gitu. Pede ini bisa percaya diri. Nah, ada seorang artis yang mungkin generasi milenial atau mungkin yang seumuran saya ke atas mungkin nggak tahu, tapi mungkin yang generasi sekarang tahu. Namanya Miley Cyrus ngomong gini, if you believe in yourself, anything is possible. Jadi bukan cuma percaya pada diri kamu sendiri, gini, kalau kamu percaya pada diri kamu sendiri, segalanya mungkin, nggak ada yang mustahil. Lalu ada seorang penulis buku namanya Michelle Worthington yang ngomong gini, you can be anything you want to be as long as you believe in yourself. Kamu bisa jadi apa aja yang kamu pengen selama kamu percaya pada dirimu sendiri. Dan nggak cuma itu, ya, nggak cuma percaya pada diri sendiri. Satu kalimat penyemangat yang lain, ya, yang khususnya, ya, walaupun kadang dia terasa bukan khususnya lagi, tapi banyak orang yang udah pakai kalimat ini, ya. Tapi orang Kristen, ya, suka pakai kalimat ini. Juga untuk kamu menyemangati orang lain dalam masalah, gitu ya. Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah yang melampaui kekuatan kita, gitu. Ya, ada satu pembicara terkenal, ya, yang namanya Joel Osteen. Ya, dia ngomong gini, God will not give you more than you can handle. If you have a big challenge today, that means you have a big destiny. Itu kalau logat-logat Southern Amerikanya, begitu. Iya, kalau Tuhan tidak akan beri kepadamu masalah yang tidak bisa kamu handle, yang lebih banyak daripada yang kamu sanggup hadapi. Kalau kamu punya tantangan besar hari ini, berarti kamu punya masa depan yang besar, itu kata dia. Lalu juga ada seorang penyanyi terkenal namanya Kelly Clarkson, ya, generasi saya juga mungkin lebih tahu nama ini, ya. God will never give you anything you can handle, so don't stress. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan tidak akan pernah beri apapun yang lebih besar yang kamu nggak bisa handle, nggak bisa kamu hadapi. Nah, kita mungkin sudah akrab dengan kalimat-kalimat tersebut, kata-kata tersebut. Nah, tapi benarkah demikian? Apakah percaya pada diri sendiri dan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah yang melampaui kekuatan kita, itu adalah cara berpikir yang benar ketika berhadapan dengan masalah kehidupan? Apakah seperti itu memang? Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat dulu sebuah bagian Alkitab, 1 Korintus 10 ayat 1-5 dan seterusnya, tidak berapa lagi, yang sering dipakai untuk memahami masalah ini, dalam hal ini. Ya, 1 Korintus 10 ayat 1-5, saya akan bantu bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku mau, ya, supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan pada bagian yang terbesar dari mereka,
karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, dan pada satu bagian dari kitab tersebut, surat tersebut, dia memberikan suatu cerita, mengingatkan orang-orang Yahudi yang ada di Korintus tentang bagaimana nenek moyang mereka dulu, ya. Nenek moyang kita itu dulu orang Israel itu berada di bawah perlindungan awan. Kalau saudara ingat mungkin cerita di zaman Musa, kalau baca kitab Keluaran, itu bagaimana orang Israel melintasi padang gurun, dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir, dan Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan kalau siang hari dan tiang api kalau malam hari. Dan mereka juga melintasi laut. Kalau sudah lihat laut terbelah dan sebagainya. Jadi mereka tuh dikasih makan, dipelihara langsung oleh Tuhan. Mereka tidak bisa bikin apa-apa, semua Tuhan yang sediakan. Gak ada yang bisa mereka lakukan. Di padang gurun mereka nggak bisa bercocok tanam, nggak bisa ngapa-ngapain, makanan, minuman, semuanya Tuhan yang beri. Ya. Dan bahkan menurut Paulus bilang ini bahwa Kristus sendiri, ya anak Allah, yang pada waktu itu belum menyatakan diri dan untuk manusia, itu sudah ada betul pada waktu itu dan menyertai mereka, ya. Tapi mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak berkenan pada Tuhan. Mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, dari bagian ini kita bisa mengerti bahwa ternyata memang banyak orang yang kesannya mengikut Tuhan, tapi pada akhirnya sebenarnya mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka mungkin melakukan kegiatan yang sama, mereka mungkin ada di tempat yang sama, mereka mungkin seperti beribadah kepada Tuhan, tapi tidak banyak yang berkenan sebenarnya, karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Gitu. Nah, lanjut lagi di 1 Korintus 10 ayat 6-12. Setelah Paulus ngomong itu, dia ngomong gini, semuanya ini, cerita tadi itu yang zaman nenek moyang mereka, yang ada tulis di kitab Taurat, ya, semuanya itu telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, Paulus lalu begini, kenapa semua itu terjadi juga? Ya, itu Tuhan izinkan juga jadi contoh bagi kita, supaya kita jangan seperti mereka. Jadi kalau Bapak Ibu sudah baca tentang orang Israel, ya kita kadang suka bilang, payah ya mereka. Luar biasa ya, begitu diberkati Tuhan tapi nggak ingat sama Tuhan, waduh jahat banget. Betul mereka jahat, dan oleh karena itu jangan kayak mereka. Nah lalu Paulus kasih peringatan di bagian itu, jangan ngira kamu tuh kuat. Jangan, kalau dia mengira dia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Ini peringatan. Ya, jangan seperti mereka. Kalau kamu sekarang lagi bebek aja, semuanya kayak oke-oke ya, jangan lengah. Tetap teguh berdiri. Lalu kemudian Paulus beralih ke salah satu ayat yang kita sering dengar. Dan bahkan kita jadikan semacam dasar untuk mengatakan Tuhan tidak akan pernah memberi lebih dari apa yang kita sanggup hadapi. Lalu Paulus bilang ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jadi waktu Paulus menulis ini, dia sedang bicara dalam hal seperti ini. Saudara-saudara, orang-orang di Korintus, hati-hati sama berbagai macam pencobaan. Ya, karena itu bisa datang kepada kita seperti orang-orang Israel itu, dan mereka memilih untuk jatuh, mereka ikut serta dalam nafsu mereka sehingga mereka dimusnahkan Tuhan. Nah, kita jangan seperti itu. Ya. Pencobaan-pencobaan ya, yang kita alami itu semua bisa kita hadapi kok, tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya. Dalam arti ini kita bisa menang melawan dosa. Gak ada orang yang bisa bilang apa, saya terpaksa berbuat dosa. Saya tidak sanggup, dosa ini terlalu besar bagi saya sehingga saya terpaksa nurut sama dosa ini. Enggak. Tuhan berjanji waktu dosa datang menggoda kita, seperti orang-orang Israel juga digoda oleh nafsu mereka, dosa mereka, kita bisa menghadapinya. So itu penghiburan.
Jadi sebenarnya ayat ini tidak berkata bahwa kamu tidak akan menghadapi apa yang lebih besar daripada kamu tanggung gitu. Ya. Nah, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan mengizinkan masalah yang melebihi kekuatan kita. Malah kalau kita lihat keadaan sekarang, banyak di antara kita udah bilang, ini udah berlebihan. Saya udah nggak sanggup, saya udah nggak kuat. Mungkin benar begitu. Berapa di antara kita mungkin mengalami kehilangan-kehilangan yang begitu besar di masa-masa sekarang. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin punya akun-akun media sosial, Facebook, Instagram, tidak butuh waktu lama waktu Bapak Ibu Saudara men-scroll, bergeser cerita-cerita, postingan-postingan, menemukan berita duka tentang orang-orang yang kehilangan orang tuanya, kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan teman-temannya, bahkan dengan anaknya pada masa pandemi ini. Dan kehilangan orang yang tercinta itu adalah satu sakit yang luar biasa, yang sulit sekali ditanggung, bahkan tidak bisa ditanggung kadang-kadang. Kita nggak bisa move on dari situ sometimes. Kalau gitu bagaimana? Apakah ada yang salah di sini? Justru malah kehidupan Kristen ditandai dengan apa? Kebergantungan pada Tuhan. Kenapa? Karena kekuatan kita yang tidak seberapa dan masalah yang begitu besar melampaui kekuatan kita. Paulus di 2 Korintus, di awal suratnya juga, masih kepada jemaat Korintus berkata begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, kalau dari petikan ayat ini, bahwa ternyata banyak penderitaan-penderitaan kita hadapi, Tuhan izinkan juga. Apa? Supaya dengan penghiburan yang kita terima dari Tuhan, waktu kita menderita, kita bisa pakai juga untuk menghibur orang-orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Ya. Dan lalu kemudian di ayat 6-7, jika kami menderita, kata Paulus, hal itu menjadi penghiburan, ya. Dan juga apa? Dikatakan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Ya, sehingga kamu beroleh kekuatan dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Paulus mau bilang, kalau saya menderita, saya para pemimpin itu, kami itu bicara orang-orang yang merawat jemaat ini gitu kan ya, itu semua pada akhirnya supaya kamu juga bisa dihibur. Dan kami yakin ya, sama seperti kamu juga mau hidup mengambil bagian dalam sengsara. Dan kalau saya sebut sengsara di sini, Bapak Ibu Saudara, saya sering malu sama kalau baca kisah Paulus. Kenapa? Karena setiap kali Rasul Paulus sebut tentang sengsara, derita, aniaya, itu dia berhadapan sama nyawa, sama pengabaran Injil. Sementara kita di abad modern ini, kalau tiap kali kita ngomong, saya menderita, saya sengsara, itu karena wifi mati, wifi lemot, nggak ada yang nge-like kalau kita posting foto, atau kita nggak dapat makanan yang kita suka. Pokoknya kadang jujur level penderitaan dan sengsaraannya yang Paulus bicarakan di dalam Alkitab, itu kayaknya tinggi banget dan jauh daripada kesengsaraan yang kita ngomongin sehari-hari. Saya menderita banget, kenapa? Macet. Saya menderita banget, kenapa? Saya nggak ketemu sama pacar saya. Wah, tapi biarpun demikian kayaknya jauh banget. Tetap penghiburan dalam kesengsaraan itu adalah berkat yang bisa kita terima. Itu yang Paulus mau sampai bahwa, kita sama-sama di sini. Kalau kami sengsara, kamu sengsara. Tapi kalau kami juga mengalami penghiburan, kamu juga akan mengalami penghiburan. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada siapa? Pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kalau Bapak Ibu sudah lihat di sini bahwa Paulus bilang apa? Beban yang kami tanggung itu berat banget, sakit banget, bahkan kami itu putus asa. Ya, orang Kristen nggak boleh ngomong putus asa. Paulus bilang, saya putus asa. Kami itu telah putus asa, bukan hampir mau putus asa. Kami telah putus asa. Akan hidup kami, bahwa kayaknya gue gak akan hidup lagi nih gitu, saya gak akan hidup lagi kayak gini, seolah-olah bahkan ini mungkin gak banyak orang bisa nahan dengan itu, seperti dijatuhi hukuman mati. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Tapi kemudian warna suram itu berbalik ketika Paulus, tetapi hal itu terjadi, ada purpose,
ada tujuannya. Supaya kami, orang-orang rasul-rasul yang hebat-hebat, yang jago bikin mujizat, yang kayaknya kalau doa apapun Tuhan dengar, jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tapi kepada siapa? Hanya kepada Allah yang penuh kuasa. Dan satunya kuasanya apa? Membangkitkan orang-orang mati. Kalau kematian bisa dikalahkan, kenapa mesti takut? Tujuan Tuhan mengizinkan masalah yang begitu besar melampaui kekuatan kita, justru supaya kita tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi pada dirinya. Nah, tidak percaya diri jadinya. Secara rohani, itu sikap yang baik. Ya orang bilang, tidak percaya diri itu baik. Secara rohani, itu sikap yang baik. Kenapa? Karena tadi melatih kita untuk bukan percaya pada diri sendiri, percaya kepada Tuhan. Nah, kalau gitu gimana? Apakah berarti saya harus hidup dalam keraguan, ketakutan, kebimbangan, sikap pesimis gitu kan ya? Tidak pasti gitu, nggak boleh gitu percaya diri. Jadi saya harus benar-benar always doubting myself, selalu meragukan, kayaknya nggak yakin sama segala sesuatu. Apakah ini berarti juga kita harus meragukan diri sendiri, minder, menolak kesempatan, bersembunyi di pojok, hanya menunggu atau melihat gitu kan ya? Moga-moga ada yang nemuin diri kita, saya nggak boleh tampil ke depan, lebih percaya diri itu nggak boleh gitu. Saya akan bawa saudara sedikit mundur ke masa perjanjian lama gitu. Ada sebuah contoh bagaimana seorang yang percaya Tuhan itu justru penuh dengan keyakinan. Nah, waktu Daud mau melawan Goliat, kalau Bapak Ibu sudah ingat cerita itu, Daud mau melawan Goliat, dia ketemu dulu sama Saul. Lalu dia ngomong gini, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia itu orang si Goliat itu yang tiap hari menantang orang Israel, bikin mereka ketakutan setengah mati gitu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. So sorry Daud, ini bicara fakta aja, kenyataannya apa? Kamu masih muda. Dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Lalu kemudian Daud membuat satu presentasi kerjaan, mungkin ya boleh bilang, presentasi wawancara, dia diwawancara, lalu dia presentasi tentang diri dia. Satu yang sangat meyakinkan, dan satu yang mungkin bisa bikin bulu kuduk kita berdiri dengarnya, betapa dia begitu yakinnya. Dengar apa kata dia. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin itu, yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kalau dia berhenti di sini Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mendengar tentang seorang anak yang sangat percaya diri. Seorang yang sangat yakin pada kekuatannya. Dan bahwa dia orang yang mungkin qualify buat pekerjaan ini. Tapi kemudian, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul pada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kalau Bapak Ibu sudah baca ini, justru Daud menutup ini apa? Tuhan yang telah lepasin aku. Bukan aku yang jago, Tuhan yang lepasin aku. Dan karena dialah aku punya keyakinan melawan orang Filistin itu. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen dapat hidup dalam keyakinan keberanian. Tapi bukan karena mereka percaya diri sebenarnya. Karena mereka mengenal siapa yang mereka percaya dan siapa yang menjadi dasar keyakinan mereka. Seperti Daud. Dia yakin karena dia tahu Tuhan. Gitu. Oke? Nah, dari sini saya masuk ke bagian ayat terakhir, cuplikan ayat terakhir. Jadi kalau gitu, bagaimana buat kita sekarang? Nah, Paulus juga lalu di surat lain di 2 Timotius mau memberi semangat kepada anak didiknya namanya Timotius. Dan dia mulai suratnya dengan perkataan sebagai berikut. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup dalam dirimu. Ini suatu pembukaan surat yang sangat
intim, sangat hangat, sangat personal dari Paulus kepada Timotius. Lalu kemudian Paulus masuk ke dalam surat inti pembicaraan dia dalam gini. Karena itulah, karena kau punya iman, ku peringatkan engkau, ku dorong engkau, ya, aku wanti-wanti engkau. Untuk apa? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus gak bilang apa, oh ya udah kalau gitu jangan ngapa-ngapain, udah emang kamu gak bisa apa-apa. Enggak. Sebagai orang beriman kita diem aja, enggak. Justru karena aku tahu kamu beriman, kobarkan karuniamu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca ayat ini, lu pikir, oh ya kalau kita mau ke WC malam-malam, ingat ayat ini ya, kalau takut, yang gelap ya, sebab kita Tuhan bukan roh ketakutan, tapi roh yang kekuatan. Sebenarnya kalau ayat ini bicara apa? Bahwa Paulus lagi mau mendorong, menyemangati Timotius dalam hal pelayanannya. Bahwa dia harus handle jemaat, dia harus hadapi jemaat, dia harus kabarkan Injil, penganiayaan menanti di mana-mana. Jangan takut, tanya. Sebab Tuhan bukan memberi roh ketakutan, tapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban ini bukan kayak tertib, suasana tenang, itu bukan Bapak Ibu. Tertiban ini dalam arti katanya sebenarnya lebih ke arah pengendalian diri. Sehingga kalau kita melihat situasi, kita tetap bisa berpikir jernih. Dalam kondisi tekanan pun masih bisa berpikir jernih. Gitu. Jadi janganlah malu kemudian. Berarti sebenarnya Paulus menangkap bahwa Timotius tuh agak malu, agak minder kayak gitu ya. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, Bapak rohaninya Timotius, dan itu seorang hukuman karena dia. Mungkin dia diejek, Timotius tuh idola kamu, atau mungkin teladan kamu itu masuk penjara gitu kan ya. Melainkan misalnya, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus bilang, ayo kamu harus mau, kamu bisa. Kenapa? Menderita bagi Injilnya. Kenapa? Kekuatan Allah. Dia lalu Paulus di ayat 19 menceritakan tentang kasih karunia Tuhan. Paulus pakai waktu untuk mengingatkan Timotius dan mengingatkan kita tentang gospel, tentang kabar baik yang sudah dia dengar, yang dia ulang-ulang terus. Katanya orang bilang kita harus sering mendengar tentang gospel Tuhan. Kenapa? Karena kita sering lupa. Dia bilang gini, dialah yang menyelamatkan kita, Yesus ya, yang dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum dunia ini ada, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan karena ada sesuatu yang baik, karena kita berpotensi. Oh, saya pilih kamu karena kamu bisa bikin gereja. Oh, karena kamu bisa main musik. Aku lihat kayak nanti kamu kayaknya punya bakat. Enggak, karena Dia mengasihi kita, itu aja. Kasih karunia, Dia punya rencana. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Lalu Paulus bilang ini, untuk inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, ya, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini dan aku tidak malu. Kenapa Paulus tidak malu? Dia begitu menderita, hidupnya gak enak banget. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, keberanian orang Kristen, seperti yang Paulus tadi bilang, bahwa aku tahu pada siapa aku percaya. Itu bukan karena mereka yakin akan diri mereka sendiri, tapi karena mereka yakin akan keteguhan karakter dan kebaikan rancangan dari Tuhan yang mengasihi mereka. Keberanian orang Kristen dalam menghadapi hidup ini juga bukan karena mereka yakin akan diri mereka sendiri, tapi justru karena mereka menyadari ketidakcukupan diri sendiri dan kecukupan Kristus yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Jadi bagi kita, bagaimana kita menghadapi masa-masa yang gak enak ini? Marilah kita sebagai anak Tuhan berani memberitakan Injil. Tetaplah berani memberitakan Injil. Berani menaati firman Tuhan. Berani mengaku dosa dan bertobat. Berani mengasihi dan melayani. Berani menderita dan mungkin berani yang lainnya.
berfungsi sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Biarpun kondisi tidak menguntungkan, tidak mengenakan seperti ini. Karena kita tahu siapa yang kita percaya. Yaitu siapa? Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saya akan tutup dengan ayat terakhir ini. Mazmur 56 ayat 3-4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini juga sedang dalam ketakutan, sedang mengalami ketidakyakinan, ketidakpastian, mau pegangan sama apa? Pegangan sama Tuhan selalu. Dan jangan takut. Tetap lakukan fungsi kita sebagai gereja. Tetap melakukan peran kita sebagai anak Tuhan di lingkungan dimanapun kita berada. Kenapa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita percaya sama diri sendiri, tapi karena kita tahu siapa yang kita percaya dan firman-Nya yang iya dan amin.